back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Susmita Dewi Asfari dari program studi sarjana terapan gizi dan dietetik kelas reguler A semester 2 tingkat 1. Kali ini aku akan bahas mengenai analisa kuantitatif TPC dengan metode pour plate. Yuk kita simak bersama-sama. Aerofood ACS merupakan contoh perusahaan flight catering yang sangat ternama dan juga tertua di Indonesia. Dalam menjaga kebersihan dan juga keamanan pangannya, kita perlu menganalisis atau mendeteksi jumlah mikroba yang ada pada makanan tersebut dengan cara pengujian TPC atau total plate count di dalam laboratorium. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar. Nah, untuk produk makanan dapat dikategorikan aman jika total koloni bakteri atau TPC atau bisa kita sebut dengan total plate count itu tidak melebihi dari 1 kali 108 CPU per mili. Nah, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh SNI pada tahun 2008. Nah, menurut Fardias tahun 2004, untuk analisis kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan penting kita lakukan untuk mengetahui mutu bahan pangan tersebut. Prinsip metode yang kita lakukan ini adalah jika sel mikroba masih hidup atau ditumbuhkan pada medium agar, maka sel tersebut juga akan berkembang biak dan juga membentuk suatu koloni yang dapat dilihat langsung tanpa dengan menggunakan mikroskop. Selain itu, untuk cara pemupukan kultur dalam hitungan cawan yaitu kita gunakan dengan metode pour plate atau metode tuang. Jika sudah didapatkan hasil atau jumlah koloninya, kemudian kita sesuaikan dengan berdasarkan SPC atau standard plate count. Untuk bahan dan juga alatnya sendiri, kita harus menyiapkan yang pertama ada sampel makanan, kedua ada BPW atau Buffered Peptone Water, kemudian ada PCA atau plate count agar, kemudian ada alkohol 70%, dan ada cool box, autoclave listrik, termometer gun, pH meter, sarung tangan plastik, spatula atau sendok, kemudian cawan petri, stometer, kemudian tabung reaksi, volume pipet, inkubator, koloni counter, botol scoot Duran, kemudian timbangan digital, laminar airflow, dan juga plastik steril. Adapun tahapan yang harus kita lakukan yaitu dengan cara yang pertama yaitu prosedur pengambilan sampel. Dalam prosedur pengambilan sampel terdapat teknik sampling, pengambilan sampel padat yang kita lakukan dengan cara yang pertama kita siapkan alat dan juga bahan, kemudian kita sterilkan alatnya terlebih dahulu sebelum kita masukkan atau kita gunakan dalam autoclave listrik selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah ambil sampel makanan dan kemudian kita masukkan ke dalam cool box. Setelah itu kita cek suhunya, terus kita timbang dan kita ukur pH-nya pada sampel yang telah kita ambil. Kemudian ambil beberapa bagian per sampel dari setiap jenis makanan yang kita gunakan dengan menggunakan sendok steril di plate sampai 20 gram. Kemudian itu kita melakukan dengan cara memasukkan ke tempat yang telah tersedia secara aseptis atau
plastik steril, kemudian kita campurkan dengan larutan BPW sebanyak 180 ml, kemudian kita tutup rapat. Setelah itu kita menulis tanggal pengambilan dan juga nama sampel tersebut. Kemudian yang kedua itu ada teknik pengambilan sampel padat, di mana berdasarkan literatur yang didapat dalam proses pengambilan sampel padat, yaitu pengambilan sampel padat yang dapat kita lakukan dengan cara menggunakan pinset, spatula, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang telah steril. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Muramatsu dan juga Maruyama pada tahun 2006. Kemudian yang kedua itu ada prosedur pengecekan pH pada sampel makanan. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama kita melakukan pengambilan sampel padat dengan menggunakan sendok steril di masing-masing plate. Kemudian kita masukkan sampel padat tersebut ke dalam plastik steril dan kita timbang di atas timbangan digital dengan berat 20 gram sampelnya itu. Kemudian kita encerkan dengan stomacher. Kemudian kita cek pH-nya dengan menggunakan pH meter dengan mencelupkannya ke dalam sampel yang sudah encer. Nah, maka dengan metode-metode tadi, maka nanti akan kita ketahui bagaimana hasil pH pada sampel makanan tersebut. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Yaitu ada prosedur pembuatan larutan pengencer atau peptone water. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan cara memasukkan 20 gram larutan peptone water ke dalam 1000 ml Aquades, terus kita letakkan di gelas ukur, kemudian kita aduk rata atau kita homogenkan. Kemudian kita masukkan 180 ml campuran larutan peptone dengan Aquades tadi ke dalam 5 botol Scott Durant. Kemudian kita tutup botol Scott Durant-nya, lalu kita sterilkan ke dalam autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, hal itu juga sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Popovic dan juga Scher pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu prosedur pengenceran sampel atau kultur mikroba. Di dalam sampel atau kultur mikroba sebanyak 20 gram tadi yang sudah dicampurkan dengan larutan BPW sebanyak 180 ml yang sudah berada pada plastik steril, kemudian dihaluskan sampai cair yang menggunakan sumecher dalam pengenceran 10⁻⁻1. Kemudian kita lakukan pengambilan 1 ml hasil sampel pengenceran dengan menggunakan pipet volume dan kita tuangkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml Aquades pada pengenceran 10⁻². Kemudian kita lakukan perlakuan yang sama untuk pengenceran 10⁻⁻3 dan juga 10⁻⁻4. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah prosedur teknik isolasi mikroba dengan metode tuang atau metode pour plate. Bagaimana tahapannya atau metodenya itu sendiri? Yaitu yang pertama-tama itu 1 ml sampel yang akan diujikan itu dipindahkan ke dalam pipet steril ke dalam larutan 9 ml Aquades. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengenceran 10⁻². Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti poin yang pertama tadi pada pengenceran 10⁻⁻3 dan juga 10⁻⁻4. Setelah itu 1 ml suspens atau media kultur dari setiap pengenceran itu diinokulasi pada cawan Petri yang kosong. Setelah itu kita tuang media agar yang masih cair kondisinya.
Lalu kita campurkan media dengan sampel yang dilakukan dengan cara memutar cawan Petri mengikuti pola angka 8 gitu ya. Nah, selanjutnya kita inkubasi sampai pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 2 hari. Nah, lalu dari hasil tersebut, dari proses tersebut itu akan menghasilkan pertumbuhan koloni pada media agar. Kemudian kita hitung jumlah TPC dengan cara menggunakan namanya colony counter. Dan dari proses tersebut nanti kita akan mendapatkan hasil TPC-nya. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah TPC untuk 35 sampel makanan penerbangan yang didapatkan merupakan hasil uji bakteriologi bagi makanan penerbangan yang tergolong aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan standar makanan penerbangan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk topik pembahasan kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan atau bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menyimak video saya. Thanks for watching. See you next time. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video aku. Dan